Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasobs Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlan Parek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012. Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009,
dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Masalahnya saya juga nggak tahu Pak, saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan otopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Aditya? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara di sini padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami ya, geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu
Saya yakin gak ada hubungannya. Karena utuh. Tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah. Ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke kami hadir.